Oke, halo guys, kembali lagi bersama kita di channel spare part mobil mainan Aki ya. Jadi kali ini kita mau menjelaskan edukasi seputar mobil Aki ini ya. Jadi buat kalian yang bingung-bingung, Bang, gimana cara upgrade? Bang, gimana cara menambahkan kecepatan? Bang, gimana cara mobil mainan Akinya ini bisa bermain dengan tahan lama ya. Jadi nanti kita jelaskan lengkap semuanya tentang seputar mobil Aki ini dan bagaimana cara mengupgrade-nya sesuai jalurnya ya. Jadi kayak gitu untuk video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian subscribe dulu ya, di klik subscribe-nya di tombol bawah dan juga tinggalkan like ya untuk support kita. Dan juga buat kalian yang butuh spare part untuk mobil lagi, kita tersedia, kalian bisa cek aja, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi kayak gitu, kita langsung aja lanjut ke penjelasan videonya. Let's go. Oke, jadi untuk penjelasan yang pertama kita bahas dulu tentang pengupgradean ya. Jadi untuk pengupgradean di sini ada 6 volt, 12 volt dan 24 volt. Yang namanya voltase itu tegangan ya. Jadi alirannya, aliran listrik daripada aki ke yang disalurkan ke mobil aki ini. Jadi untuk 6 volt sendiri pastinya karena 6 volt ya, di bawah 12 volt. Jadi kalau mau upgrade kalian bisa ke 12 volt, tegangannya lebih tinggi pastinya, jadi 12 volt. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misal mau lebih tinggi lagi bisa ke 24 volt ya. Jadi tegangan alirannya listriknya itu lebih banyak ke mobil akinya. Jadi kayak gitu. Keuntungannya apa Bang? Jadi selain menambah kecepatan tentunya, karena tegangannya semakin tinggi, kecepatannya juga semakin bertambah ya. Yang kedua itu ada di bagian fitur-fiturnya ya. Jadi kalau mau cahayanya lebih terang banget gitu, karena itu alirannya lebih kuat. Jadi pastikan untuk voltasenya lebih tinggi. Jadi kayak gitu ya untuk gambaran sebuah pengupgradean dari 6 volt, 12 volt, 24 volt itu. Jadi kayak gitu. Tentunya ya, kalau kalian mau upgrade dari 6 volt ke 12 volt atau 24 volt, pastikan kalau misal mobil aki kalian bawaannya 6 volt, kalau mau upgrade diganti semua partnya ya. Jadi kalau misal kalian mau upgrade ke 12 volt, pasti mengganti semua part-part yang sebelumnya 6 volt diubah ke 12 volt. Jadi kayak gitu. Sebaliknya juga kalau mau upgrade ke 24 volt, part-part yang sebelumnya misalnya bawaannya 12 volt, kalian harus ganti ke 24 volt. Jadi kayak gitu ya. Sebelum kalian mengupgrade mobil aki ya, jadi dipastikan dulu untuk part-partnya semuanya itu apa, karena ini tuh balance ya, jadi saling berhubungan. Jadi kalau misal salah satu ini tidak sesuai, mobil aki kalian bisa konslet ataupun kobong ya, rusak. Jadi kemungkinan besarnya itu ketika kalian pakai itu tidak tahan lama, jadi bisa langsung rusak. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasannya. Yang paling penting ini ya, perlu digarisbawahi, kalau kalian mau mengupgrade mobil aki, kalian pastikan dulu untuk receivernya. Pastikan dulu ya, apakah receiver kalian ini mumpuni, apakah receiver kalian ini kuat untuk menahan semua arus itu ya. Jadi untuk menahan semua arus yang besar itu perlu pertimbangan dari receiver juga. Jadi kalau misal kalian mau upgrade besar-besaran tapi receivernya ini tidak kuat atau bukan yang dikhususkan untuk tegangannya, jadi untuk receivernya itu bisa meledos ya, meledak ya, jadi meletup nanti receivernya kalau kalian nggak ganti juga. Jadi harus disesuaikan juga kalau mau menambah kecepatan. Jadi nggak asal kekuatan dan kecepatan itu ditambah nggak asal, jadi harus disesuaikan juga dengan yang namanya receiver. Jadi kalau untuk receiver sendiri kalian bisa coba pakai yang ampernya itu tinggi ya. Jadi semakin tinggi ampernya itu semakin besar peluang kalian buat mau mengupgrade ya. Jadi untuk 35 ampere biasanya rata-rata 2 gearbox ya. Jadi ini bisa buat gambaran, 2 gearbox 550 itu bisa pakai yang 35 ampere. Kalian bisa pakai JR 1922 itu 35 ampere ya. 35 ampere itu mampu menahan kurang lebih kayaknya maksimal itu 550, 18.000 itu udah maksimal ya kayaknya. Jadi kalau kalian mau mengupgrade lebih lagi ya, di sini juga ada opsi lain, yaitu yang namanya receiver RX71 ya. Jadi untuk RX71 itu 60 ampere untuk ampernya, jadi itu lebih luas lagi dan lebih bisa lagi untuk menahan tegangannya. Dan juga untuk receiver sendiri itu
diperlukan yang namanya relay ya. Relay itu untuk menahan sementara ya. Jadi kalau misal arus dari mobil dari ban dan juga dari dinamo dan juga gearbox dan lain-lain itu perlu yang namanya relay. Nah, itu yang diperlukan adalah relay. Nah, jadi untuk relay sendiri itu digunakan untuk membatasi alirannya itu ya, untuk memasukkan ke receiver, jadi gak langsung ya. Kalau langsung meledas lagi, meletup guys. Jadi perlu yang namanya relay. Dipastikan kalian kalau pengen sesuai itu di bawahnya receiver ya. Kalau bisa paling maksimal itu 5 ampere itu selisihnya. Jadi misal receivernya itu 35 ampere, kalian paling maksimal itu 30 ampere kalau pakai relay. 25 ampere deh kalau save-nya ya. Jadi pastikan itu kalian berikan ruang untuk receivernya ya. Jadi nggak langsung full kayak gitu, nanti receiver ini panas dan rusak dan meletup. Jadi kayak gitu ya untuk penjelasan seputar pengupgradean ini. Bang, bagaimana cara main mobil akinya ini lebih lama ya? Jadi dipakainya ini bisa lebih lama, gimana caranya Bang? Ya jadi mudah saja guys untuk pengupgradean daripada jangka main ya, untuk kelamaan kalian main mobil aki ini. Jadi itu bisa diupgrade melalui ampere daripada aki ya. Jadi misal mobil aki kalian ya 12 volt, biasanya kan ada 12 volt 7 ampere. Nah yang di upgrade itu ampernya, misal bawaannya 12 volt 7 ampere, kalian mau upgrade ke 12 volt 12 ampere. Nah itu selisihnya itu bisa memperlama waktu main kalian ya. Jadi untuk upgrade aki sendiri kalian bisa upgrade ke ampernya ya. Bawaannya itu 12 volt 4 atau 12 volt berapa, kalian bisa upgrade yang lebih tinggi untuk memperlama waktu main kalian. Oke, jadi kayak gitu ya untuk penjelasan singkat tentang pengupgradean ini ya seputar mobil aki. Semoga kalian paham. Buat kalian yang belum paham, kalian bisa komen aja dan tanyakan kendala kalian, juga bisa di komen aja ya. Jadi buat kalian yang butuh spare part kayak gini mobil aki ya, kita menyediakan untuk receiver, gearbox, dinamo dan semua spare part yang ada kita tersedia. Kalian bisa cek aja ke marketplace kita, ada di link di bawah, dan juga atau kontak admin kita di nomor yang dari tadi tertera di sebelah sini atau sini ya. Jadi kayak gitu untuk video penjelasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan juga komen. See you in the next video. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.